Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Haira TV semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, meski diperbolehkan dalam Islam, namun perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pernikahan, hal yang paling takut dan paling dihindari adalah perceraian. Namun, kenyataannya masih banyak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam berbagai macam alasan. Perceraian itu terjadi tanpa melihat waktu, seberapa lama pasangan tersebut sudah menikah. Ada yang menikahnya baru seumur jagung, ada pula yang sudah puluhan tahun, namun kemudian bercerai. Dalam Islam, beribu kali istri minta dicerai sebelum suami mengiyakan, masih sah sebagai suami istri. Tapi, sekali saja suami keluar kata cerai, meski bermaksud bercanda, maka jatuhlah dalamnya talak. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan untuk menceraikan wanita yang memiliki 7 sikap berikut ini. Untuk mengetahuinya, marilah simak video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Haira TV. Share videonya bila berkenan untuk mendapatkan amal pahala jariahnya. Dan marilah sahabat, tuangkan waktunya untuk bersolawat dan berdoa di kolom komentar. Semoga Rasulullah memberikan syafaat dan Allah mengabulkan doa kita. Sikap yang pertama adalah tidak taat kepada suami. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, seorang wanita yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Karena itu, seorang istri hendaklah taat kepada suaminya. Jika seorang istri tidak taat kepada suaminya, maka dia disebut durhaka kepada suami. Istri yang tidak taat kepada suami disebut nusyuz, yang artinya membangkang. Istri yang melakukan nusyuz adalah istri yang mengabaikan perintah suaminya dan tidak ridho atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Nusyuz kepada suami adalah haram. Ancaman yang akan didapatkan oleh istri yang melakukan nusyuz adalah disebutkan dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan itulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Jika seorang istri taat kepada suaminya, kelak dia akan ditempatkan di dalam surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Sikap yang kedua, tidak mau menemani suami tidur. Sebagai seorang istri, salah satu tugasnya adalah menemani suami tidur. Apabila seorang istri sengaja tidak mau menemani suaminya tidur, maka malaikat pun melaknatnya.
Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Jika suatu malam seorang istri ingin tidur sendiri, sedangkan suaminya ada di rumah, saat itu hendaklah dia meminta izin. Tapi jika tidak diizinkan, janganlah dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat yang sangat berharga kepada para muslimah, bahwa seorang muslimah jangan sampai menjauhi tempat tidur suami tanpa unsur menurut ukuran syariat, seperti sakit keras, bahkan sampai had sekalipun. Hal ini bukanlah unsur untuk menjauhi tempat tidur suami. Yang ketiga adalah tidak menolak tangan yang menyentuhnya. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang suami menceraikan istri yang tidak menolak orang lain menyentuh tangannya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang yang menyentuh." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Ceraikanlah dia." Hadis riwayat An-Nasai. Wanita yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya adalah wanita yang tidak bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Dia tidak bisa menjaga dirinya hingga bebas bersentuhan kulit dengan lawan jenisnya itu. Sikap yang keempat adalah istri yang pembohong. Perceraian bisa terjadi karena suami menginginkan akibat dari sebab-sebab yang jelas. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang, kemudian sang suaminya selalu membayar hutang tersebut, tapi sang istri mengulanginya lagi. Dalam kasus ini, apakah suami bisa menceraikan istri tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak." Quran Surat An-Nisa ayat 19. Namun, jika istri masih terus mengulangi, maka talak adalah jalan yang bisa ditempuh. Yang kelima adalah keluar rumah tanpa izin suami. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, seorang istri yang hendak keluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya, karena wanita harusnya berada di dalam rumah. Hal ini karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi, seorang istri boleh keluar rumah, tapi hanya untuk urusan penting, seperti urusan dapur. Jika bukan urusan yang penting, seorang istri harus mendapatkan izin dari suami saat hendak keluar rumah. Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat musuh atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapatkan hukuman. Yang keenam adalah tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang tidak punya rasa malu kepada Allah, tidak malu melakukan hal yang dilarang Allah, menjauhi sifat takwa, dan gemar bermaksiat, maka wanita seperti ini layak diceraikan suaminya. Seorang istri yang melalaikan kewajibannya kepada Allah seperti melalaikan sholat, dan suami tidak bisa mengajari atau memaksanya menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, atau kewajiban lainnya,
maka menceraikan istri dalam kondisi seperti itu adalah sunnah. Seseorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau karena malas, maka ia kafir. Ibnu Hasan radhiyallahu anhu berkata, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat ini atas wajibnya sholat yang 5 waktu. Barang siapa yang menyelisihi masalah ini, berarti dia kafir. Jika seorang istri meninggalkan kewajibannya kepada Allah, maka tentu dia bisa meninggalkan kewajiban kepada manusia, terlebih pada suaminya. Yang ketujuh adalah istri yang selingkuh. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, selingkuh bagi sebagian orang merupakan perbuatan yang tak termaafkan. Jika hal ini terjadi dalam rumah tangga, tentu perceraian menjadi pilihan. Namun ada suami yang mendapati istrinya selingkuh, namun tak mampu menceraikannya. Mengenai selingkuh, ada ulama yang berpendapat untuk mempertahankan, namun ada pula yang berpendapat untuk menceraikan. Pendapat yang menyatakan untuk menceraikan istri berselingkuh ini karena ketika sang suami mempertahankan istrinya, dia dianggap tidak memiliki rasa cemburu dan tergolong suami, dan sikap ini termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita tomboy, dan lelaki dayus. Hadis riwayat Ahmad. Dayus tersendiri adalah para lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya dan tidak punya rasa cemburu serta tidak punya rasa malu. Yang dimaksud dengan tidak punya rasa cemburu adalah dengan membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa mau mengingatkannya. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.